Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi nikmati ikhwana amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka jasa kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدونك عنهم تريد سنة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قبله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فقل الحق بربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب فساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متقين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa, yang melimpahkan nikmat yang luar biasa pada kita semua, sehingga insyaallah sore hari ini kita bisa bermuajahah thalabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita teruskan pembahasan kita tentang qiyat istiqomah. Sekarang kita menginjak pada poin yang ke-7. 6 kemarin kira-kira cek apal no mboten? Ya apa-apa wis sing penting ngrungokne tok mawon iki. Sekarang yang ke-7. Yang ke-7 itu al-istiqomatu. Yang dimaksud dengan istiqomah yaitu adalah la ta'tamidu bi amalikum. Kamu tidak menyandarkan ya dirimu itu hanya kepada amal saja. Karena Allah itu memasukkan ya seseorang ke surga itu bukan karena amalnya. Tapi Allah memasukkan ke surga karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu dikatakan inna hadzal-din yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah yusrun, mudah. La yusaddidu laha ila ghalabah. Barang siapa yang ekstrim di dalam memahami agama, terlalu tasyadud atau terlalu keras atau terlalu lembek atau tasahul, tidak berada di tengah-tengah, maka dia akan tidak akan menemukan esensi Islam. Karena Islam itu adalah dinun yusrun. Barang siapa yang ekstrim pasti ghalabah, pasti akan dikalahkan oleh agama itu.
Ya, karena itu Rasulullah meneruskan sadidu, maka tepatkanlah amalanmu. Apa amalan yang paling tepat, yaitu ikhlas. Wa qaribu, dekatkanlah kamu dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa absiru, jadi kalau kamu itu berdakwah, gembirakanlah orang, jangan membuat orang itu jadi takut dan sedih. La yadkhulal jannata ahadukum bi amalih, kamu tidak akan masuk surga karena amalanmu. Wala anta ya Rasulullah, demikian jenengan juga ya Rasulullah. Wala ana, termasuk aku. Rasulullah mengatakan demikian. Illa ayyataghammadanillahu birahmatin, kecuali Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Jadi Rasulullah aja mengakui masuk surga karena rahmat Allah. Kalau kita kemudian ya sombong mengatakan kita bisa masuk surga dengan amalan kita, itu nek wong Jawa ngarani tangeh lamun. Tangeh lamun apa? Jauh panggang dari api. Seperti pungguk merindukan bulan. Jadi semuanya itu cuma sebatas angan-angan. Kalau angan-angan ujung-ujungnya apa? Ya hampa. Tidak mempunyai esensi atau makna apapun. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, seperti misalnya fitnah yang terjadi sekarang ini. Rasulullah mengatakan afdalukum jihad, ya. Afdalukum jihad ar-ribat. Sebaik-baiknya jihad menjelang akhir zaman itu ribat. Ribat itu apa? Berjaga-jaga di perbatasan. Wa afdalu ribatakum, sedangkan ribat kamu yang paling afdal yaitu adalah al-asqalan. Yaitu kalau kamu ya meribat atau menjaga perbatasan Asqalan. Asqalan itu nama-lamanya Gaza. Jadi Gaza itu sudah disebut oleh Rasulullah 1500 tahun ya yang lampau. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Center daripada ya atau ihtimam perhatian kita itu yang berada di daerah Gaza. Insya Allah Gaza sendiri, pejuang Hamas itu ya ahlu sunnah, ya kemudian juga mazhabnya itu as-Syafi'iyah, sama dengan kita, sama dengan yang ada di Mesir. Tapi ikhwani fillah, ada fenomena yang menarik di sini. Ya, Arab Saudi yang akidahnya sama, Mesir yang akidahnya sama, Yordan yang akidahnya sama, Uni Emirat Arab ya yang mempunyai akidah sama, ya itu ternyata kemudian malah tidak membela. Tapi yang membela malah Syiah. Ini kan ya, menjadi kontradiksi ya. Karena Syiah sendiri ya itu mempunyai agenda yang lain. Karena Syiah itu tidak percaya kepada Tuhan Allah itu sendiri. Mereka mempunyai Tuhan sendiri. Kitabnya bukan kitab Al-Quran. Kalau kita kan Utsmani. Kalau di dalam Syiah namanya Fatimi, di mana kitabnya itu isinya bukan 6.000 ya ayat, tapi 17.000 ayat. Ya, dan mempunyai akidah yang sangat beda. Kayak Iran itu mempunyai akidah Isna al-Asyariyah, yaitu percaya kepada 12 imam. Sedangkan kita, ya itu adalah percaya ya kepada Rasulullah, para sahabat, dan kemudian khulafaur rasyidin, at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dengan dalil khairul qurun qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya kurun zaman Rasul dan para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian zaman tabi'in, summal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'ut tabi'in. 300 tahun itu kita boleh mengambil dalil dari para ulama, para masyayikh ya yang berada atau hidup ya selama zaman kurunnya Nabi sampai ya 300 tahun setelah wafatnya ya Imam Imam Ahmad bin Hambal. Maka disitulah maka mereka itu ya banyak kemudian mengambil istimbat hukum ya dari 300 tahun ini. Dan insya Allah ada dalilnya. Sedangkan Syiah ya mereka mempunyai mazhab sendiri yang namanya Ja'fari, di mana fikihnya berbeda sekali dengan ahlu sunnah. Mereka tidak akan sholat kecuali dengan menggunakan pasir yang ada atau yang
Genggam ini dari padang Karbala. Kalau nggak pakai itu, tidak sah sholat. Allahu Akbar, kalau kita tangannya itu di kanan, kalau Syiah Allahu Akbar, tangan kirinya itu di atas. Jadi sampai kalau melihat orang Syiah, sholatnya itu, tangan kirinya itu berada di atas. Jadi beda sekali. Tapi kemudian ketika melihat fenomena sekarang, itu kemudian terbalik-balik sekarang. Kenapa semangat pembelaan kepada ya Palestina itu malah yang keluar dari ya Iran, Hizbullah, Lebanon, dan kemudian Houthi yang ada di Yaman. Semuanya Syiah. Kalau Houthi itu Syiah Zaidiyah, kalau di Lebanon itu sama ya, Nasrullah itu adalah Isna Asyariyah, ya 12 imam. Ya kalau kemudian yang di Iran itu juga sama, ya adalah Syiah 12 imam. Terus bagaimana kita mensikapi? Ya, ketika kita menghadapi yang demikian, karena secara akidi kemudian berbeda. Karena itu ketika melihat fenomena seperti tadi akhifillah, ikut dakwah Rasulullah ketika berdakwah pada zaman Nabi, maka Nabi pun juga menggunakan aturan ya yang diterapkan oleh penduduk Mekah dengan bekerjasama dengan Mut'am bin Adi yang musyrik dalam rangka untuk mendapatkan perlindungan setelah dua pelindung beliau, Abu Thalib ya, dan Khadijah itu meninggal. Jadi ketika Khadijah itu meninggal, Khadijah itu binti Khuwailid. Khuwailid itu adalah orang yang terkemuka, sungkan semua ya dengan klannya daripada Khadijah. Apalagi Ali bin Abi Thalib, anak kesayangan ya daripada Abdul Muthalib. Dan itu adalah orang yang paling fasih, orang yang paling jujur meskipun miskin, sehingga dipercaya oleh banyak ya pemuka yang ada di situ, sehingga menjadi pelindung Nabi itu sudah layak. Nah, ketika kedua-duanya itu meninggal pada waktu Amul Husni, tahun kesedihan, sehingga Rasulullah sampai dihibur oleh Allah itu naik ke langit ya dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka kemudian Rasulullah ketika balik berdakwah lagi, ternyata beliau itu kemudian diantemi di daerah Taif. Bahkan ketika masuk Mekah itu kemudian diancam oleh Abu Jahal CS, kalau sampai masuk Mekah kami akan membunuh Muhammad. Nah, ini kan sudah benar-benar tantangan yang hebat. Tapi Rasulullah karena punya perjanjian antara baninya itu dengan Bani Adi, Mut'am bin Adi, yang itu notabene itu adalah orang-orang kafir Quraisy, tapi karena kepercayaannya pada Kanjeng Nabi itu besar, akhirnya beliau kemudian bekerja sama dengan kafir Quraisy tadi, Mut'am bin Adi. Kira-kira kalau begini ya kita bisa melihat ini Rasulullah itu ya bekerja sama dengan orang di luar itu dalam rangka untuk melindungi dakwah. Kira-kira sesuatu yang bisa kita ajarkan dalam fikih dakwah apa? Ya kan? Karena apa? Orang yang kemudian membela kita, maka itu bisa menjadikan teman. Sebenarnya teman strategis saja, teman taktis. Ya, bukan teman yang kemudian membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, Rasulullah ketika kemudian juga hijrah, petunjuk jalan beliau itu adalah Abdullah bin Uraikid. Ya, Abdullah bin Uraikid itu malah orang Yahudi. Kira-kira Rasulullah ya kemudian bekerja sama dengan orang Yahudi menjadikan beliaunya itu menjadi petunjuk jalan, kira-kira ya, sesuatu yang ya nista apa enggak? Enggak kan? Karena apa? Ini masalah muamalah, ini masalah istiratijiyah atau masalah strategi. Suraqah itu mengejar Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah itu kemudian ya ditodong oleh Suraqah itu dengan pedangnya. Ya Muhammad, siapa yang akan menolong kamu? Maka Rasulullah menjawab dengan yakin Allah. Pedangnya langsung ceblok. Kemudian Rasulullah mengambil pedangnya Suraqah, wahai Suraqah, sekarang siapa yang akan melindungi kamu? Ya, gelagapan. Suraqah itu orang kafir, musyrik. Dan ketika kemudian wahai Suraqah, sudahlah kamu pulang saja. Dan kalau kamu pengen ya beriman pada aku, maka kamu tunjukkan jalan yang lain kepada orang kafir Quraisy yang mengejarku. Karena ini ya Suraqah itu pemburu bayaran. Dia mendapatkan bayaran dari setiap pemburuannya itu terhadap Rasulullah. Dan ketika kemudian menemukan Rasulullah, ternyata kemudian doa Rasulullah itu makbul.
makbulnya bagaimana? Suraqah itu kemudian beriman dan ketika dia ya menemui orang kafir Quraisy, maka dia mengatakan ya, Rasulullah tidak ke selatan, tapi dia belok ke arah utara. Malah diberitahukan karena Rasulullah itu dari Mekah ke selatan sampai Gua Thur, setelah itu kemudian beliau ya ke arah timur itu menuju ya ke arah Madinah. Jadi Rasulullah nggak langsung jalan dari Mekah ke Madinah, enggak, tapi ke selatan dulu. Ini strategi juga. Dan kemudian ketika beliau itu menuju kepada Gua Thur, maka beliau itu memerintahkan penggembalanya Abu Bakar, namanya Amir bin Fuhairah, itu untuk menggembalakan kambing sepanjang perjalanan Rasulullah. Sehingga jejak beliau itu dihapus oleh jejaknya kambing. Jadi Rasulullah tidak syukur dongo kemudian selamat, enggak, tapi menggunakan taktik dan strategi. Jadi tidak asal ngawur hijrah langsung kayak Umar kan langsung petantang-petenteng kan. Ya, langsung dia pamit pada orang kafir itu sambil mengalungkan pedang di Ka'bah. Siapa yang ya istrinya pengen jadi janda, anaknya pengen menjadi yatim piatu, atau kemudian orang tua yang pengen anaknya kemudian mati, maka cegatlah Umar. Aku akan hijrah bersama Rasulullah. Sing iso ngono gur Umar tok. Sing liyane ya ndak iso. Bahkan Rasulullah pun juga menggunakan strategi. Ya, demikian juga ya sahabat yang lain, ya Suhaib Ar-Rumi juga begitu. Ya, dia adalah pemanah yang paling hebat. Setiap manah itu pasti kena semua. Dan ketika dikejar oleh kafir Quraisy dia mengatakan, wahai ya kaum Quraisy, ya boleh kamu mengambil hartaku yang ada di Mekah. Ya, nanti aku akan kemudian memberikan keridhaan pada kamu. Tapi kalau kamu mengejar aku, niscaya panahku itu akan mengenai kamu semua. Dan kamu ya bisa mengenal aku adalah pemanah yang hebat. Daripada nanti mati ya orang kafir Quraisy mending ya BCKI ya Suhaib Ar-Rumi itu adalah ya harta, maka mereka memilih harta tadi. Ini yang jantan, pamitan ketika hijrah. Yang lainnya sembunyi-sembunyi. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ini semuanya strategi. Ada yang strategi terang-terangan, ada yang kemudian dengan ya bergaining ya kan ya Suhaib Ar-Rumi, ada yang menggunakan strategi seperti Rasulullah, yang mustad'afin kayak Bilal, Salman dan sebagainya. Itu malam itu mereka berombongan untuk berangkat, semuanya menggunakan strateginya masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi ikhwani fillah, kalau kita kemudian melihat sekarang ini ya banyak negara Arab yang kemudian tidak menolong sama sekali, bahkan serangan pertama Iran itu ya ada apa itu pencegat rudal itu ternyata ditembakkan dari Yordania. Yordania itu kan ya sebenarnya tetangga dekat kan, bukannya menolong malah kemudian menghalangi Iran tadi. Kita tidak tertarik kepada akidahnya Iran ya. Karena apa? Berbeda dengan akidahnya Ahlu Sunnah. Tapi kalau melihat konstelasi seperti ini, ya kita tawakuf saja, diam saja. Karena kita juga tidak menolong sama sekali. Ya. Bahkan kemarin itu ketika The Global Mars, rombongan dari Tunis, jumlahnya itu ribuan, dari Indonesia, dari Tunis, dari Malaysia, dari Afrika Utara, dari Libya, ya bahkan dari Mesir, yaitu kemudian berombongan pengen memberikan bantuan langsung di Rafah, dicegat oleh tentara Mesir. Tentara Mesir yang dipimpin oleh Abdul Fattah Al-Sisi itu yang pro pada Amerika dan pro juga pada Israel. Sehingga akhirnya kemudian rombongan itu memberikan bantuan sampai nangis-nangis ya. Dan yang menangis itu bukan orang Islamnya, malah orang Kristen ya. Seorang perawat Kristen itu berusaha untuk memberikan tapi kemudian ditolak oleh tentara Mesir. Tentara Mesir itu ada yang jujur sampai berebes, nangis ya. Karena apa? Kami hanya menuruti perintah. Bayangkan, dahsyatnya fitnah pada akhir zaman itu, ketika kemudian menuruti perintah dan yang lain berusaha untuk memberikan atas perintah Allah, tubrukan di lapangan, ya dramatisnya luar biasa. Karena itu ikhwan fillah, ya kalau kita kemudian berdakwah pada era sekarang ini, maka kita tidak boleh ya kemudian istilahnya itu patok bangkrong saja. Kalau pandangan kita itu stereotip ya terhadap Syiah misalnya, oh ini kafir. Ngelok nih orang Syiah kan gampang, ya, mau orang nulung Palestina, kan gitu kan. Selesai.
Karena itu ketika kemudian ya coba antum bayangkan ya, ketika kemudian memporak-porandakan sampai Amerika gemeter ya, maka Iran itu menurunkan yang namanya ya rudal sijil. Rudal sijil itu ya beratnya hampir 1 ton lebih. Bahkan Fatah itu beratnya 22 ton. Dan ketika dijatuhkan itu ya diluncurkan ke ruang angkasa, ya kemudian dijatuhkan tempat di koordinat yang dikehendaki. Jadi apa itu Israel itu mempunyai 3 pertahanan. Yang pertama itu Iron Dome atau kubah besi, di mana Iron Dome itu mencegat ya, cuma 2 kilo saja di atas langitnya Israel. Tapi kalau sudah David Sling atau pelintengannya David, Sling itu kan pelintengan, maka itu bisa mencapai hampir ya 200-an kilo, menembus ya, stratosfer sudah. Tapi kalau kemudian Aero 1 dan 3 itu malah masuk yang mencegat rudal itu sampai di ruang angkasa. Bayangkan. Jadi ya, Indonesia kan isone cuma ndonga mbek santet ya. Jangankan Iron Dome atau kemudian apa itu David Sling atau Aero ya. Jadi Indonesia tidak punya itu, karena itu ya, beberapa petinggi militer dalam Lemhanas itu mengatakan kalau Indonesia diserang 1 hari wis takluk. Ya, karena apa? Tahannya dibom saja. Ya, pesawat F-16 sing iso miber itu kan dulu ya impor tuh sampai 6. Ternyata yang 3 itu ceblok, ya. Kemudian sing 2 itu rusak, sing 1 ini itu hidup segan wanita endak, ya. Itu andaknya yang Amerika karena tidak bisa bayar, ya akhirnya balik. Akhirnya diganti dengan Sukhoi. Sukhoi itu ya pesawat lama itu. Ya, kalau untuk perang diguyur dong ambil Amerika. Apalagi sekarang sudah ada jet-jet yang mempunyai mode siluman. Mode siluman kalau terbang itu kemudian dia pakai mode siluman, udah nggak kelihatan di radar. Indonesia sama seperti KRL, kereta api lama itu. Maka suaranya gemuruh pun langsung bisa terdengar dari ya radar itu. Sehingga banyak sekali yang Amerika kenapa nggak berani menyerang Iran secara terang-terangan? Yang kemarin itu mengebom 3 reaktornya Iran, Fordo, Isfahan. Yang itu dibom ya 3-3-nya itu ternyata kemudian juga tidak menghasilkan apa-apa. Dan Amerika sudah ketir-ketir karena mempunyai Fatah dan sijil itu kalau di seblok nih di kapal perusahaan Amerika ya sanjerune itu amblas kabeh. Dan itu diingatkan oleh Jenderal Pentagon Wesley Clark itu yang beliau mengatakan wis ta ora sah reno-reno. Ya, nanti kalau kemudian hanya membelani Israel, ternyata kemudian Israel sendiri itu di mana-mana itu mendapatkan citra yang buruk. Kemarin masuk di Tunisia itu, ya, masuk di Siprus itu kemudian ya diusir. Ya, masuk kemudian kan mereka punya 2 kewarganegaraan ya. Satu kewarganegaraan Israel, satu itu asalnya dari mana? Ada yang dari Tunis, ada dari Siprus, ada yang dari Italia, ada yang dari Prancis, ada yang dari ya Rusia. Kan Yahudi yang paling banyak itu Rusia. Dan mereka balik ke Rusia diuber anak buah Habib. Jadi urung medun ini anak buah Habib siapa? Di Dagestan tuh semuanya ngebyuk ya di daerah ya bandara itu untuk mencegat sehingga mereka terbang lagi, bingung nggak bisa masuk di Rusia. Karena apa? Citra mereka itu buruk, membunuh ya hampir 55.000 loh. 55.000 dibantai. Kemarin tuh orang Yahudi sendiri itu protes orang Yahudi. Ya, sampai itu keliru ya. Rumah sakit kemarin Netanyahu itu bengok rumah sakit di Soloka itu kemudian dibom, ternyata di bawah rumah sakit itu ada pangkalan militer. Tapi kalau rumah sakitnya Hamas, 35 rumah sakit dibombardir sampai hancur, bahkan pasien anak-anak itu loh ya, yang dalam keadaan di neonatus itu malah diputus listriknya, sehingga ketika kemudian ya diparani dari Palang Merah Internasional, ternyata bayinya sudah mati semua, karena listriknya dipateni oleh Israel. Sehingga akhirnya tidak mendapatkan pasokan pengobatan. Ini melanggar kesepakatan Jenewa ini. Ya pada kesepakatan Jenewa itu kalau kemudian rumah sakit, ya bahkan ya
social worker ya atau pekerja sosial itu menggunakan ya palang merahnya masing-masing ya cross rate-nya, maka dia tidak boleh diudik-udik. Tapi kan kemarin membunuh ya social workernya PBB, punyanya Hamas, punyanya orang Kristen sendiri yang di Palestina. Palestina kan ya orang Kristennya saya juga protes, kami itu bisa hidup damai hanya dengan orang Islam. Mereka sampai siaran pers itu ya. Jadi kesampaian yang ada, oten-oten yang ada di luar sini, orang usah ngablak ya. Karena kami di sini itu hanya bisa hidup dengan kaum muslimin. Karena mereka itu adalah orang yang paling ramah kepada kami. Sehingga kalau kemudian ya sampean itu mengolok-olok bahkan membela Yahudi itu kebangetan pol. Karena ternyata rumah sakit baptis mereka juga dibom oleh Israel. Jadi ma'asyiral muslimin, Israel karena culasnya tadi, maka dia dimanapun berada itu tidak diterima. Bahkan orang Amerika sendiri ketika mereka datang di bandara Amerika, dilok-lok nih kabeh, terjadi protes antara pro Palestina dengan pro Israel itu di bandara. Ini adalah ya bentuk daripada kemenangan Allah Subhanahu wa taala di mana ketika seseorang itu kemudian licik dan sebagainya itu kemudian diperlihatkan. Nek wong Jawa ngarani becik ketitik Allah. Karena itu ikhwanifillah, kalau kita tidak menyandarkan amal kita, rahasianya apa? Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, yang hadis itu dibisikkan pada Rasulullah langsung. Biasanya hadis itu masuk itu ketika seperti ada bunyi lonceng atau kehadiran Jibril atau diimlak itu didikte oleh Jibril. Nah, ini kemudian langsung dimasukkan ke dalam hati Rasulullah SAW tentang ya mungjiat. Mungjiat apa? Keselamatan. Tentang muhlikat, yaitu tentang kehancuran. Dan kemudian ketiga, yaitu tentang darajat, apa yang kemudian ya meningkatkan derajat. Ya, kemudian yang keempat, yaitu adalah yamhuhat anidunub, segala sesuatu yang bisa menghapuskan dosa. Jadi ada 4, semuanya 3, berarti ada 12 poin. Apa yang dimaksud dengan mungjiat atau keselamatan? Maka Rasulullah mengatakan al-munjiat salasun. Keselamatan itu ada 3. Apa yang pertama? Wa khasyatullahi bisiri wa alaniyatan. Yaitu wedi dumateng Gusti Allah dalam keadaan sir. Sir itu adalah rahasia dan juga dalam keadaan alaniyah. Alaniyah itu apa? Dalam keadaan terang benderang. Tetap wedi kepada Allah. Maka orang yang bejo itu adalah orang yang kemudian senantiasa khasyah atau takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah An-Nur ya ayat 52 ya wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian wa yakhsyallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yastaqi, kemudian dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul faizun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jadi untung ya, itu adalah ya mendapatkan ya ribhah ya atau badi. Jadi kalau beruntung ya namanya untung. Kalau namanya Arab yaitu fauzan. Anak jenenge fauzan itu anak yang beruntung. Nek basa Jawane ya nek Melayune itu untung, kalau kemudian ya Arab itu fauzan, tapi kalau Jawane bejo. Jadi bejo itu ada orang yang beruntung. Makna wong pinter dikalahne wong licet dikalahne wong untung atau wong bejo. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang bejo itu yang bagaimana? Yaitu adalah orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian orang yang kemudian khasyatullah, takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan takut itu membuat orang menjadi wayastaqhi, dia kemudian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul faizun. Itu dalam surah Nur ayat ya 52. Ini ikhwani fillah, maka kalau kita kemudian ingin menjadi orang yang beruntung, maka kita harus takut pada Allah. Apa bedanya khauf dengan khasyah?
Kalau ya khauf itu adalah takut kepada sebuah asbab tertentu. Antum takut pada singa, antum takut pada anjing, antum takut kepada penyakit, antum takut ya kepada bencana alam. Itu kan ada sebabnya kan? Itu namanya ya khauf. Tapi kalau khosyah itu takut karena ilmu yang kita terima bahwa kita harus takut kepada Sang Pencipta kita. Itu namanya khosyah. Ya, jadi secara dalil dan hujah diterangkan tentang bagaimana ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul Islam, mengenal Allah, Rasul, dan Islam, membuat kita punya hati takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya khosyah. Karena itu Hasan Al-Basri mengatakan laisal ilmu bikasrotir riwayah. Bukannya banyak ilmu itu kalau dia bisa meriwayatkan banyak sekali hadis, asar, atau kemudian ya sajarah atau sejarah ya daripada ya umat-umat yang terdahulu. Bukan itu. Laisal ilma ya bikasroti sajarah. Ilmu itu bukan banyaknya silsilah ilmu atau teori yang dipunyai, bukan. Walakinal ilma, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah khasyah. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Jadi orang yang ulama itu adalah yang khasyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, sekarang itu banyak orang nggak duwe wedi toh. Ora kuliah barang kok daftar di universitas ya Pasar Pramuka ya. Ya, antum langsung bisa mendapatkan ijazah ya dari Universitas Andalas ya, sampai UGM itu bisa. Ya, yang penting duit. Yang penting di duit bayar yang Universitas Pasar Pramuka dikekne nanti. Ya, itu sudah lengkap semua. Seakan cetakan, seakan semuanya sudah lengkap. Dan baru kemudian dibongkar pada akhir-akhir ini. Berarti selama ini yang memasukkan ijazah kan bukan 1-2 orang, tapi wajar saja. Karena itu kemarin ada universitas ya, yang berada di Ruko itu, dan Rafi Ahmad kebetulan juga sekolah di situ ya. Begitu kemudian digerebek itu ternyata ya cuma ya kayak Ruko biasa saja. Ya, ternyata ujung-ujungnya apa? Hanya memberikan ya doktor honoris causa dan sebagainya. Bisa pesanan. Jadi ma'asyiral muslimin ya, di negeri Konoha itu sedang tidak baik-baik saja ya. Karena itu ketika kita melihat ada fenomena seperti sekarang ini, karena apa? Tidak punya khosyatullah, yaitu rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut itu siri wa alaniyatan. Ya, dalam keadaan sir wa alaniyatan. Ya, karena itu kalau ya, kemudian seseorang itu korupsi dengan jumlah triliunan, maka dia melenggang kangkung karena apa? Karena dia bisa nyogok. Kalau dia 300 triliun, nyogoknya cuma 20 M misalnya, jadi dibagi piro. Ya, 1 triliun itu 1000 M loh ya. Dan nyogoknya cuma 20 M. Itu kira-kira duit parkir loh bener. Sampai pasar template diparkiri sampai duit itu atusan ewon, ya cuma parkir 2000 itu duit parkir. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya inilah kemudian ya kalau apalagi kemarin itu juga begitu ya. Aktivis Greenpeace ketika kemudian memprotes ya yang berkaitan dengan Raja Empat yang reklamasinya itu jelas tidak bisa ya karena rusak semua ekosistemnya. Ketika kemudian ya berusaha untuk memprotes ya PBNU terutama Ulil Absar Abdal itu ya itu kemudian mengatakan wah itu berarti Greenpeace atau ya pencinta alam itu termasuk Wahabi. Ya apa hubungannya antara Wahabi dan Greenpeace? Orang Greenpeace itu ya orang-orang yang kadang-kadang ya sekuler, orang sholat, yang penting dia punya rentek ya mau apa itu melestarikan alam tok itu loh. Artinya apa ma'asyiral muslimin? Terminologi agama ya ditubrukkan face to face ya dengan ya teologi dan ini akan menimbulkan kebingungan umat kan. Sehingga umat itu melihat kalau umat sing Jawa itu yang ngerti wah lah ini gara-gara duit nikah kan ini selesai kan. Tapi bagi orang yang bingung, kok ngene ya? Tanya-tanya, maka kan timbullah ya. Aftau bi ghairi ilmin. Mereka memberikan fatwa tanpa menggunakan ilmu. Ujung-ujungnya apa? Dallu fa'adallu.
maka akan sesat dan menyesat. Ya, akan sesat dan karena nggak diberikan penjelasan, umat menjadi bingung. Karena itu ma'asyiral muslimin, kemarin tuh ya AI ketika ditanya bagaimana cara menghancurkan manusia, bagaimana cara menghancurkan manusia sehingga manusia itu akan menjadi budak daripada peradaban ini, maka AI-nya itu menjawab. Sampai coba saja ya, di AI itu baik yang ngomong maupun AI yang tulisan itu. Ya, meta AI ada dari setiap WA-nya masing-masing. Ternyata kemudian dijawab oleh AI itu, kalau ingin merusak sebuah bangsa itu cukup ditumbuhkan supaya mereka gampang berkhianat. Ya, ditumbuhkan supaya mereka itu malas. Ya, ditumbuhkan supaya mereka gampang berbohong. Kemudian setarakan pria dan wanita sehingga akhirnya mereka itu berkompetisi di ya dunia kerja. Karena laki-laki mesti kalah kalau di dunia kerja. Karena perempuan ya itu otaknya itu kanan kiri itu oke. Perempuan itu kalau ngomong anak sambil masak, sambil setrika, sambil nyapu-nyapu, sambil blonjo, sampai ngaban-ngabani bojone, sampai ngerasani tonggo, itu dalam satu waktu itu bisa semua. Kalau wanita, ya Pak enggak? Kalau dia bekerja di perkantoran, kira-kira laki-laki kalah Pak enggak? Kalah. Karena kalah ukel mesti ya, karena strateginya lebih baik, ya kemudian alternatif thinkingnya lebih baik karena apa? Otaknya kanan dan kiri itu main semua. Kalau laki-laki itu kalau kemudian bekerja, ya kadang otak kanan tok, kadang otak kiri tok. Ya. Karena seneng musik ya musik tok. Bisa omong tentang matematika dan sebagainya, mumet mesti. Ya. Sing senengane itu nogel atau nomor. Ya. Itu kalau kemudian diajak untuk mati otak kirinya itu kalau dipindai dengan MRI itu mesti aktif semua. Karena apa? Bingung 35 ki wedhus apa. Maka dia pikiran alternatif itu ya umur saya. Akhirnya apa? Ini kalau cuma kanan tok, kiri tok. Lalu itu kalau masuk di bursa kerja mesti kalah. Nah, kalau mereka itu kalah, ujung-ujungnya apa? Wanita kan mesti kompetitif akan menjadi contoh kan. Kan orang itu bisa menjadi follower atau menjadi trendsetter. Paham ya? Follower itu pengikut itu loh. Tapi kalau trendsetter itu akan menjadi idola. Nah, ketika wanita sukses, punya duit banyak, naik mobil mewah, banyak pengawalan dan sebagainya, ketika kemudian melenggang di adik-adik kelasnya, kira-kira mereka ikut semua pada ya rindik asu digite. Akhirnya kemudian ketika mereka itu diserukan ya, slogan free child itu apa? Tidak duwe anak, mereka kemudian langsung. Ya anak-anak sekarang perempuan itu di kontrabi itu wangel. Karena apa? Kan sudah ya jadi manajer ya bank internasional. Itu gajinya itu 500 sampai 800 juta ini Pak. Saya itu dari asesor keuangan itu ya hampir 500. Itu untuk berhubungan dengan pria iso. Pasti dianggap prianya itu underdog. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya cerai. Akhirnya apa? Menjadi single parent. Atau kemudian kalau dia tidak rapi ya terus ya membujang sampai usia. Karena apa? Ya itu tadi dia sudah merasa cukup dengan ya, mandiri dengan dirinya sendiri. Putri Patricia itu ya. Yang dulu pemain sinetron top itu ya tahun 2000-an. Itu sekarang itu ya karena dia uangnya sudah mulai habis, kemudian dia mengatakan kepada keluarganya, aku tuwek lebokno yang panti jompo. Karena dia memang ya slogannya apa? Free child. Rinanos yang dulu Islam kemudian murtad kan. Ini adalah ya, pengkampanye daripada free child supaya orang-orang tidak punya anak. Ujung-ujungnya apa? Sing dongak ini orang enek nggih. Nggih mboten. Apa sing arep dongak nih wong tuane? Kele-kele yang kuburan dhewe. Ya. Al-mayyitu fi qabrihi, orang yang mati di dalam kuburnya, kal gharik itu seperti timbul tenggelam. Dan bisa yang menolongnya tadi, ya sehingga ada pelampung yang bisa dijadikan sandaran, itu apa? Dakwatul waladihi qabla mautih. Yaitu adalah doa anaknya setelah si orang tua tadi meninggal. Ya oleh enek dongane wong tua, ya enggak enek dongane anak-anak, ya repot.
Keluarga itu ya keluarga utuh tadi. Karena itu Rasulullah mengatakan, ya, tazawwadul waludal walud, nikailah wanita yang walud dan wadud. Walud itu apa? Sing akeh anake. Gampang manaan. Diperpreti ngono tok wis metu. Ya. Jadi walud itu apa? Mempunyai banyak anak. Wadud itu apa? Yang penuh dengan cinta. Sehingga ketika dia ngopeni anaknya itu benar-benar tresno sejati. Jadi tresno sejati itu bukan kemudian dikei pulsa sampai lost doll, itu bukan. Lagu itu lost doll ya. Wes cukup pulsa apa tak tokok nek kabeh, bukan itu namanya. Jadi yang namanya lost doll itu ya apa? Berusaha untuk menghabiskan uangnya itu dalam rangka apa? Tarbiyatul aulad, untuk mendidik anak. Karena itu alih generasi nanti. Ya, karena ana mukasirum bikumul umam. Karena itu kalau kamu menikahi wanita yang wadud dan walud, ini mukasirum bikumul umam yaumal kiamah. Maka aku akan membanggakan umatku itu kelak pada hari kiamat. Jadi Rasulullah bangga dengan umatnya yang banyak. Karena nanti datang umatnya Nabi Adam itu titik cuma 40 ribuan. Itu sedikit ya kalau menurut umat. Nanti ada umatnya Nabi Nuh, ya, jumlahnya cuma 83 tok. Ya, nanti datang umatnya Nabi Yahud cuma 100-an saja. Nabi Soleh yaitu ya 500-an saja. Nabi Musa itu kemudian sejauh mata memandang. Nabi Isa juga begitu, sejauh mata memandang. Tapi begitu datang umatnya Muhammad, itu berpandang-pandang itu tidak entek-entek. Jadi yang paling banyak pada hari kiamat umatnya Kanjeng Nabi ini. Sehingga Kanjeng Nabi mengatakan, wa ini kasirum bikumul ummah. Aku sangat bangga dengan umatku yang sangat banyak. Jadi jangan tidak usah takut. Di Gaza itu yang syahid berapa? Hampir 100 ribuan. Ya, dalam perang ini kan 100 ribuan. Yang dibom saja 55 ribu. Mati karena kelaparan, mati karena isolasi, mati karena kemudian yaitu ditembak, ya, atau kemudian mati ya karena yaitu kemudian diculik, kemudian ditemukan dikubur dan sebagainya. Itu kalau dijumlahkan hampir 100 ribu ini. Dan itu semuanya langsung masuk surga, ma'asyal muslimin. Entah dia sholatnya itu ya, sholatnya itu belang-belonteng dan sebagainya. Ya kalau dia itu mati karena syahid di jalan Allah, maka Allah memberikan fasilitas langsung masuk di temboloknya burung surga, rekreasi sampai hari kiamat. Kalau antum rekreasi kan numpak bis bagong atau sumber selamat kan, ya dikirim wakil ya. Oh, kalau ya, destinasi biasanya terus lemes dempes ya. Ya karena bisnya apa ngambil sumber selamat. Ya, kalau yang Probolinggo Akas itu kalau sampai budal esuk ya, pasar itu terjang. Saya waktu KKN kan naik Akas ini ya. Pasar cek rawame gen dibel drong. Wong mau ayu semburat kabeh. Nyupir kaya ngene genep sesasi mendino ya jantungan tenan. Jadi kita melihat itu ya, kalau memang antum pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kapan-kapan kalau ke Solo yaitu dari Surabaya naiklah sumber selamat. Dijamin sampai Nganjuk itu mesti teratapan anak tiri ya. Di Nganjuk itu ya antar itu syaratan itu kan gaspor rempol wis di situ wis sepeda bareng. Teman saya waktu dolanan itu ketika anak ITS ya lewat situ disamber sama meninggal di umur berapa itu 18-an tahun ya. Teman saya ya, ketika naik pulang dari Surabaya ke Ponorogo itu lewat Saratan ya nyapo lewat Saratan ya itu sumber selamat dulu sumber selamat namanya apa? Ya, sumber Kencono masih sumber Kencono ini ugal-ugalan karena itu ikhwan fillah azakumullah wa iyyakum maka peristiwa ini akan membuka pintu untuk perang dunia ketiga. Nah, perang dunia ketiga ini jelas karena Amerika sudah menyerang reaktor 3 tadi, reaktornya nuklir, maka jelas Iran akan menutup Teluk Hormuz. Kalau Teluk Hormuz itu ditutup, otomatis pasokan minyak itu dari timur ke barat mesti terhenti.
Kalau terhenti semua industrialisasi ya negara barat dari Inggris sampai ya Cekoslowakia di Asia Tengah itu pasti akan macet stagnan semua. Dan kemudian kalau kemudian ada barang impor yang kemudian tidak bisa masuk ke timur, ya, terutama di Indonesia, ujung-ujungnya apa? Indonesia juga akan terjadi kelangkaan. Misalnya saja kita dulu ya setelah era Pak Harto, zaman reformasi kita dilarang nandur deli. Antum dulu kan ketika masih kecil-kecil kan membakari deli kan. Dan deli kita itu deli yang paling baik sebenarnya. Nah, itu karena perjanjian dengan apa itu World Bank atau Bank Dunia, salah satu klausulnya itu sampai tidak boleh menanam kedelai. Dan kedelai disuplai semua dari Amerika. Termasuk gandum, ya, termasuk ya apa bahan-bahan yang utama itu semuanya nanti ya impor dari negara barat. Sedangkan negara barat itu delainya itu adalah di rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu dengan menggunakan ya bahan kimia untuk menumbuhkan delay tadi. Kira-kira bahaya no betul. Ya. Tapi jenengan seneng tempe betul. Tempe itu delaynya bukan delay kita itu, tapi delay dari impor. Gula juga begitu, raw sugar itu semuanya dari Brazil. Sedangkan gula kita yang baik, hasil tebu kita sendiri, itu di pabrik gula malah diekspor. Jangan kan mengkonsumsi gula kuda, itu dari mana itu? Dari Malaysia itu. Yang curah atau gula-gula yang jual di pasar template nggak enak, merek itu loh. Itu semuanya dari raw sugar itu dari Brazil. Nah kalau kita pengen sehat itu malah gulanya dewi itu yang sehat. Tapi nggak pernah dijual di pasar. Ini perlu dikowamplang no betul. Jadi ngerumasak ini kadang-kadang ya semlengeren. Ya. Seperti Starbucks. Starbucks itu apa kemudian ya dia itu usahanya kopi, tidak. Core industrinya Starbucks itu apa? Bank. Sampai selama ini kan dihapusi tuh. Jadi Starbucks ini buat didowimu karena dia pro Israel dan pro LGBT, nggak iso kolab Pak. Karena bisnis dia utama itu bukan kafe, bisnis utama dia itu adalah ya bank. McDonald itu meskipun di ya boykot sekian lama, ya tetap saja kan apa core industrinya McDonald itu bukan ya ayam siap saji, tapi isinya apa properti. Facebook ya, mbok sampai kemudian Facebook haram dan sebagainya, tidak bisa. Ya, karena dia itu adalah ya perusahaan pengawasan data. Jadi semua data di luar negeri itu ya didoli semua oleh Facebook. Karena kalau jenengan punya Facebook kan harus sering-sering menghapus memori tadi ya. Supaya apa? Ya jejak digital jenengan itu tidak direkam. Sehingga profilnya itu bisa dialgoritmakan sehingga akhirnya jenengan bisa diketahui, oh berarti uang ini adalah ini dan sebagainya. Nah, kalau kita masuk di Facebook ya ngaji ya atau kemudian baksos ya, atau kemudian berkaitan dengan kehidupan sosial tidak ada masalah. Kalau berkaitan dengan masalah sesuatu yang rahasia ini bisa terbongkar semua. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah ya. Jadi kita dihapusi selama ini ya, perusahaan besar. Sebenarnya mereka itu ya bukan perusahaan yang berkaitan dengan core industrinya itu yang tampak bukan. Di belakangnya mereka itu sebenarnya mempunyai player atau mainan sendiri. Insyaallah demikian akhirnya ini adalah gambaran kita bahwa kita tidak boleh menyandarkan ya hidup kita hanya pada amal tok saja, tapi kita berusaha untuk meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Bukan, itu semuanya diekspor semua. Ya. Kalau pengen sing mau manis sekali, ya mungkin bisa mendatangi pestanya Al dan Alisa. Nanti ketemu Mbak Mulan Wok. Bayangkan ya, Maya Estianti itu kalungnya regane 10 M. 10 M itu gandul yang gini Pak. Kemudian tas-tas Hermes dan sebagainya.
Itu harganya itu minimal 2,5 sampai 5 M. Jadi mereka kalau dilihat itu estalase berjalan semua. Kalau outfit sampean itu kemudian ya dihargai, ya mungkin cuma 1.000, 50.000, mungkin selawe. Tempaknya kadang-kadang 1.003, 10.003 dan sebagainya. Tapi mereka itu ya semuanya bermerek semua. Sehingga kalau kita melihat seperti tadi, kesenjangan itu terlalu tinggi. Sampai tahu Irwan Musri ya. Irwan Musri itu bapaknya Alexander Musri, itu seorang Yahudi yang diberikan lisensi untuk mengendalikan al-roji atau jam itu seluruh dunia. Jadi orang bain-bain beliaunya ini. Jadi Alexander Mursi itu yang memegang saham dan sekarang diwariskan pada Irwan Mursi. Irwan Mursi sekarang bujune Maya Istianti. Tapi pada Yahudi ini kan, karena Ahmad Dhani kan baik itu Patrickson itu juga orang ya Yahudi Jerman bodoh. Jadi bodoh-bodoh Yahudi ini. Tapi Maya Istianti itu anak putune Hos Cokroaminoto. Hos Cokroaminoto itu saka Ponorogo jadi dulur mbek aku jan. Repot. Jadi gambaran ya kita melihat ya bahwa dunia ini ya cuma sandiwara begitu saja. Dunia ini cuma panggung sandiwara. Ceritanya tidak berubah ya. Sejak Nabi Adam sampai sekarang itu tragedinya ya itu saja. Pengkhianatan, percintaan, romantisme, peperangan, jihad, ya, semangat untuk berjuang, berdakwah, macam-macam. Terus itu berputar-putar. Tidak ada berhentinya terus. Yang diketahui siapa? Yang paling ikhlas lah tadi, yang khasyatullah, takut pada Allah, ialah orang yang berhasil mendapatkan medali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan kemudian doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.